Oke, teman-teman, di sini kita punya salah satu contoh ya, latihan 1. Jadi ceritanya itu terdapat dua benda, namanya M1 yang ini dan M2 yang ini, yang diberi gaya seperti pada gambar. Jadi diberi gaya F ya, dia didorong ke arah kiri. Nah, kita diminta untuk menentukan gaya kontak atau FK ya, antara kedua benda. Jadi ini kan M2, atau dari sini ya. Ini kan M2 didorong sama F. Nah, kemudian M2 itu bersentuhan di sini sama M1. Maka di antara M1 sama M2 di sini ada gaya kontak ya antara kedua benda. Itu yang ditanya. Nah, diketahui lantainya licin ya. Licin kita tulis di sini. Oke. Kita akan mengerjakan solusinya, teman-teman. Sini ya. Solusi. Jadi, kalau kita lihat langkah tips pengerjaannya, pengerjaan soal-soal dinamika. Jadi yang pertama itu kita gambar dulu acuan koordinat pada masing-masing benda dan usahakan satu sumbu koordinat sesuai dengan gerak bendanya. Jadi kalau gitu kita buat dulu sumbu koordinat. Nah, karena ini kebetulan kan gambarnya datar ya. Datar begini, jadi ya udah. Ini kan pasti sistemnya akan bergerak ke sana ya. Ini ya, bergerak ke sana A. Ke kiri ya. Jadi pertama kita gambarkan sistem koordinat yang salah satu sumbunya itu searah sama gerak bendanya. Jadi kalau gitu kita gambar begini. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah, oke. Oke, putus-putus lah. Sudah. Kemudian tips yang kedua itu kita gambarkan gaya-gaya bekerja pada masing-masing benda. Oke, gaya berat, tegangan tali, normal sama gaya gesek. Oke, kita lihat ke sini ya. Pertama gaya berat ya. Berarti kalau gitu pada M1 kita gambarin ini ada, kita sebut namanya W1. Nah, kemudian pada M2 ini ada namanya W2. Oke, gaya berat cuman ini aja ya. Kemudian gaya normal, berarti ada gambarnya ke atas, gini ya. Ini adalah N1. Kemudian yang ini kita gambarkan juga adalah N2. Oke teman-teman, terus gaya gesek nggak ada ya, tegangan tali juga nggak ada, berarti cuman ini gambarnya. Terus ada satu lagi ya, yaitu gaya kontak teman-teman. Nah, kalau kita tinjau, misalkan ini adalah M2 dulu ya, maka gaya kontak pada M2 itu dihasilkan oleh siapa? Ya, dihasilkan oleh M1 gitu. Jadi gaya kontaknya terhadap M2 itu ini, ya, ini gayanya. Jadi ini adalah FK ya, F kontak gaya kontak yang bekerja pada benda 2. Nah, sekarang apakah ada gaya kontak yang bekerja pada benda 1? Ada dong, karena M2 itu dia dorong M1 gitu ya. Jadi M1 itu mengalami juga gaya kontak ya. Misalkan saya gambar di sini ya, namanya FK. Nah, F kontak pada 1 dan F kontak pada 2 ini besarnya sama, arahnya berlawanan, bekerja pada tempat yang sama, maka ini pasangan aksi reaksi. Nah, kalau sudah selesai kita gambarkan diagram gayanya, tips selanjutnya yang ketiga adalah cek apakah sistem dalam keadaan diam atau bergerak. Nah, tadi kan teman-teman kita lihat di sini licin ya, licin. Berarti kalau licin, berarti kalau ada dorongan gaya F, pasti ini sistemnya bergerak ke arah kiri. Maka kalau gitu kesimpulannya sistemnya bergerak. Nah, karena sistem bergerak, maka kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Oke. Nah, kemudian langkah terakhir adalah terapkan hukum Newton pada masing-masing benda. Nah, oke, kita lakukan ya, hukum Newton. Jadi kita tinjau dulu pada benda 1. Di sini ya. Jadi kita tulis dulu ya. Pada benda 1 ya. Benda 1 berarti yang ini dulu kita tinjau. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Nah, misalkan ini kita bagi, yang ini adalah sumbu X ya, yang ke atas sumbu Y. Berarti kita terapkan ini untuk sumbu X ya, sigma F X sama dengan M kali A. Berarti di sini kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Lihat, berarti ini cuma ada FK ya, berarti FK sama dengan M1 kalikan dengan A.
Oke, ini buat sebagai persamaan 1. Oh iya teman-teman, di sini saya tulis ya bahwa acuan arah positif itu yang searah gerak benda. Jadi di sini kan ini bendanya bergerak ke kiri ya, maka FK ini kita nyatakan, kita tulis di sini positif nilainya ya. Oke, terus untuk pada benda satu juga yang sumbu Y-nya sigma FY sama dengan, karena sistemnya ini kan tidak bergerak arah atas bawah, berarti sigma FY sama dengan 0. Nah, ini misalkan yang ke bawah itu W1 kita sebut positif, berarti W1 min N1 sama dengan 0 atau W1 sama dengan W1 sama dengan N1. Oke ya, ini persamaan yang kedua. Oke, terus kita lanjutkan pada benda 2 nih. Pada benda 2 berarti yang bagian ini teman-teman, kita tinjau sumbu X dulu, berarti sigma Fx sama dengan M kali dengan A. Berarti yang ke arah kiri itu positif ya, berarti F ya. F besar ya. F ini kemudian minus FK ya, karena dia FK-nya untuk benda 2 itu ke arah kanan. Berarti minus FK gitu ya, sama dengan M2 kali dengan A gitu. Oke, ini kita sebut sebagai persamaan 3. Terus kita terapkan juga untuk sumbu Y-nya sigma FY sama dengan, karena benda 2 tidak bergerak ke atas bawah ya, berarti dia sama dengan 0. Berarti di sini W2 ya minus N2 sama dengan 0 atau W2 sama dengan N2. Oke, ini sebagai persamaan 4. Nah, teman-teman di sini kita sudah punya 4 persamaan ya. Saya kotak-kotakin dulu biar kelihatan. Ini 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4. Nah, kita kan diminta untuk mencari gaya kontak. Gaya kontak itu ada pada persamaan 1 dan persamaan 3. Nah, berarti kita harus eliminasi salah satu variabel sehingga kita bisa dapat FK sama dengan berapa. Begitu ya. Nah, pada persamaan 1 dan persamaan 3 itu yang sama nilainya adalah A ya, percepatannya. Berarti kalau gitu kita tulis di sini ya. Saya tulis di sini ya. Pada persamaan 1 kita tulis itu A sama dengan FK per M. M1 ya. Ini substitusi nih. Substitusi ke persamaan 3, teman-teman. Oke. Maka kita dapatkan di sini pada persamaan 3 ya. Persamaan 3 itu F minus FK sama dengan M2 kali dengan A. A-nya kita ganti ya. Kita ganti ke sini. Berarti kita dapatkan F minus FK sama dengan M2 kali dengan A. A-nya itu adalah FK per M1. Berarti kalau gitu kita gabungkan yang ada FK-nya. Atau M1 kita kalikan ke sini dulu ya. Berarti kita dapatkan M1 kali F minus M1 kali FK sama dengan M2 kali FK. Nah, kita gabungkan yang ada FK-nya. Berarti M2 FK plus M1 FK ini sama dengan M1 kali dengan F. Atau bisa ditulis M1 plus M2 kali dengan FK itu sama dengan M1 kali dengan F. Atau FK gaya kontaknya sama dengan M1 per M1 plus M2 kalikan dengan F. Oke, itu ya teman-teman cara pengerjakannya. Semoga bisa dipahami. Nanti kita latihan lagi di video selanjutnya untuk latihan 2. Sampai ketemu lagi.